Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya Bunda kalau lihat kalian seger-seger gitu ya, Teresia, rapi. Kayaknya lagi di rumah ya, Teresia ya. Tetap belajar ya, bajunya rapi juga. Alhamdulillah. Kondisinya sehat semua. Alhamdulillah sehat. Heriandi sehat, Her? Ada di luar rumah ya, Her? Pakai masker. Iya. Semoga bisa seperti Heriandi ya, jika berada di luar bersama dengan banyak orang, tetap gunakan masker ya. Jadi patuhi protokol kesehatan, jika selalu jaga jarak kalau berada di kerumunan ya. Baik, sudah lama, 1 minggu kita tidak jumpa. Jadi harapan saya kita bisa bersua insya Allah dalam waktu dekat, entah besok ya nak ya. Kemungkinan besar kita akan jumpa untuk penerapan alat. Saya akan langsung memperlihatkan fungsi-fungsi alat. Nah, kita belajar tentang agribisnis tanaman buah nih. Kenapa harus fungsi alat, Bu? Nah, nanti akan materinya berhubungan dengan materi pada hari ini, ya. Materi kita hari ini itu tentang pengolahan dan tolong pandu Heriandi. Heriandi tolong pandu berdoa dulu kita sebelum belajar. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, bila kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya senang bisa berjumpa walaupun dalam kondisi daring, dan saya tahu pasti kalian mencari lokasi-lokasi ya nak ya yang mensupport di kegiatan daring kita. Baik, semoga bisa berpartisipasi dengan baik pada hari ini di materi ajar saya ya. Kita akan belajar di mapel agribisnis tanaman buah ya dalam tatap muka kita. Kira-kira kemarin ada yang masih ingat nggak tuh kita membahas tentang materi apa? Bisa? Ada yang bisa memaparkan? Juliana, Bunda. Baik, silakan nak. Untuk Juliana. Materi yang kemarin minggu lalu kita pelajari itu adalah tentang menganalisis komoditas tanaman buah yang akan diusahakan. Pasarnya, pasar sangat mempengaruhi konsumen yang akan berminat terhadap komoditas buah yang akan kita jual. Ternyata aspek pasar sangat berpengaruh ya. Betul. Jadi minggu lalu kita belajar tentang itu. Tadi kita coba untuk mengamati semua apa yang telah kita pelajari saat kita mereview ya. Jadi ini izinkan Bunda untuk melakukan share materi ya. Jadi materi ajar saya pada hari ini. Ya, kita tunggu ya. Mudah-mudahan bisa terbaca. Baik, udah terlihat? Ada tampil di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, nah, berbicara tentang agribisnis tanaman buah di kelas 11 saat ini gitu. Kita masuk di pembelajaran ketiga nih, pengolahan lahan dan pemupukan ya. Tapi nah ini Bunda selalu berusaha untuk mengingatkan kalian nih karena cukup rentan saat ini penyebaran COVID itu kan sangat cepat nih melalui udara. Pertama itu adalah menggunakan masker ya. Semoga bisa dipatuhi ya. Sudah share link ya, link absen. Jadi tolong nanti kalian klik seperti biasanya, kalian mengabsen menggunakan Google Form. Untuk tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, saya berharap di tujuan pembelajaran ini nanti kalian bisa melakukan diskusi nanti kelompok, menggali informasi dari entah itu dari internet ataupun dari bahan ajar yang sudah memang Bunda buat untuk kalian, yang sudah Bunda share di classroom ya. Baik. Saya ingin kalian nanti di pembelajaran ini kalian bisa mengetahui, menetapkan sistem pengolahan tanah yang baik bagaimana sih? Nah, itu tujuannya kita belajar. Kemudian kalian nanti bisa mengamati video dan menentukan peralatan pengolahan tanah yang baik yang bagaimana sih? Nah, begitu. Ya. Dan kemudian ada juga di dalam melakukan praktek nanti. Nah, dilakukan praktek nanti apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi semoga bisa dipahami ya tujuan pembelajarannya ya. Iya, Bu. Yes, Ya, Bu. Selanjutnya,
Nah, ini materinya. Apa sih, Bun, tujuan dari persiapan lahan? Nah, tujuannya kita bisa mengkondisikan lahan untuk tempat kita berbudidaya nanti. Sesuaikan lahan tersebut, siapkan lahan tersebut. Adapun kegiatan menyiapkan lahan itu dari pengukuran lahan. Nah, apakah kita itu mengukur lahan secara manual atau secara digital? Kalau dia secara manual, sebenarnya ada alat. Nah, itu dilihat nih gambar. Ada yang bapak-bapak pakai helm, ya. Itu pakai alat namanya teodolit. Nah, alat itu namanya teodolit. Ya, jadi dia langsung bisa memantau seberapa sebenarnya luas lahan. Ya, jadi dia tinggal dikeker. Ya, di situ nanti akan tertera seberapa jauh luas lahan yang akan kita gunakan. Kemudian kalau memang yang manual bagaimana? Nah, itu seperti yang gambar Bunda itu. Ya, pakai meteran biasa. Kalau menggunakan digital bagaimana? Dikasih yang namanya Google Earth. Itu Bunda buat pakai Google Earth. Nah, karena kita mau melakukan pengukuran lahan nih. Nah, pengukuran lahan Bunda kemarin sempat mengambil video supaya kalian bisa tahu nanti pelaksanaannya bagaimana di lapangan. Mengukur lahan, alat apa aja yang harus kalian gunakan ya. Lahan 20 meter ya. Nah, ini kita pakai meteran nih, manual. Jadi langsung siapkan patok. Makanya saya perlu peralatan yang tajam ya. Jadi langsung dipatok nanti. Jadi lahan setelah diukur gunakan tali rapia. Ya. Jadi nanti bedengan juga harus diukur. Lahan dan seperti ini. Terima kasih. Baik. Setelah kita coba melihat video ya, tampilan bagaimana cara mengukur lahan gitu, beberapa alat yang harus diperlukan, berarti kalian harus siapkan nanti ya, mengukur lahan, bagaimana membuat patok, nah itu penting ya. Sekarang kalau saya misalnya ada nanya nih, apakah tanah itu juga memiliki kandungan unsur hara sebenarnya sebelum dipupuk? Ada yang bisa jawab tidak? Ya. Ada Bun, tapi gimana? tidak seefektif jika dilakukan pemupukan dasar. Oh ya, ada. Jadi tanah itu ada kandungan unsur haranya, tapi tidak banyak. Ya, kenapa harus dipupuk? Biar tanaman bisa tercukupi unsur haranya. Itu penting. Itu penting, Nak. Jadi nanti pupuknya ditaruh di larikan itu. Bisa dipahami? Bisa dibayangkan bagaimana memupuknya? Ya, biasanya yang kita pakai izin untuk lanjutkan dulu ya. Baik, selanjutnya materi yang ini ada yang ingin bertanya kah? Monggo silakan. Bun. Siapa? Asmira. Ya, silakan, Nak. SP36 diganti negara atau yang lainnya? Oh, SP36. SP36 apakah bisa diganti sama pupuk yang lainnya? Boleh diganti, ya. Nih contoh nih ya. Pupuk buatan itu kan macam-macam, Nak. Ya. Sekarang kalau seandainya SP36 diganti, boleh pakai NPK Mutiara bisa. Ya. Karena kalau NPK Mutiara pupuk lengkap. Karena ada jam saya lagi besok, ya. Besok. Jadi kita jumpa, kita akan coba untuk mengenal satu-satu bagian-bagian hand traktor dan kita akan coba untuk menyalakan ya hand traktornya nanti dan juga mengaplikasikan kultivator langsung ya sebelum kita ke lahan. Dari mari sudah kita banyak saya jelaskan tadi, ini ada pengetahuan nih, evaluasi. Kira-kira kalian bisa memahami tidak gitu dari materi yang udah kita bahas? Saya, Bun. Siapa nih? Oh, Rizka. Baik-baik, ayo Rizka. Nomor 2, Bun. Iya, gimana? Jawaban dari nomor 2, tanah harus bersih dari sisa-sisa akar dan kayu-kayuan yang dapat menjadi hilang atau sumber penyebaran hama atau penyakit. Benar ya. Benar sekali. Ya, jadi sebenarnya perakaran, batang, cabang, dan juga gulma-gulma itu harus hilang karena dia itu akan merupakan sumber hama dan penyakit nantinya. Siap ya? Nanti pakaiannya tolong
gunakan pakaian lapangannya langsung, karena setelah kita mengetahui bagaimana hand traktor, kita langsung ke lapangan praktek ya. Dan kalau mengambil alat dari bengkel, tolong diletakkan kembali. Ini kita udah kali ini masuk setengah jam sebelum kita coba untuk evaluasi ini alat-alat, kalian udah hadir nih. Jadi ini hand traktor yang nanti akan kita aplikasikan ke lapangan ya. Ini nanti alat mengenalkan sini ya. Ini untuk menyalakan tinggal diputar, atur. Nanti di sini kita udah atur untuk atur gas. Gas itu yang ini. Ini kopling untuk gas. Ini gasnya. Nanti di sini ini lebih untuk menurunkan, yang di sini untuk mengencangkan ya. Ke lapangan, adapun saya akan menjelaskan alat-alat apa saja ya Naya yang akan kita gunakan. Untuk pengolahan tanah pasti kita akan perlu cangkul untuk menggarap membentuk bedengannya ya. Kita perlu sekop untuk menggali dan meratakan. Biasanya mengambil tanahnya dari area parit aja. Saat membentuk parit, di situ kita akan membentuk bedengan tanah. Kita perlu sekop. Setelah tanah itu rata, bedeng nanti nih ya, kita pakai garu. Garu bisa untuk meratakan, sekalian nanti kita pemupukan ya. Kita pemupukan dan pengapuran ya. Gunakan pupuk dasar, pupuk kandang. Nanti tabur pupuk kandangnya ya di area atas bedengan. Paham ya? Bisa dilaksanakan ya? Oke, siap. Silakan langsung ambil alat-alatnya. Sudah dapat berapa? Kalau kita udah bedengan nanti udah siap, berarti kita di 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita udah mau persiapan ya, karena minggu depan kita udah akan masuk di materi pengurusan ya. Baik, selanjutnya, nah kita akan masuk ke berikutnya nih ya. Setelah kita melaksanakan praktek, apa pengalamannya yang bisa diberikan? Gimana? Baik, untuk kelompok 1 yang ingin mempresentasikan, saya persilahkan nak. Diwakili oleh Nurul Hikmah ini ya, sepertinya ya. Silakan. Ya Bun, betul. Baik, silakan Hikmah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kedua, yakni pengukuran lahan. Nah, pengukuran lahan ini sangat perlu dilakukan. Mengapa? Karena dengan melakukan pengukuran lahan, kita dapat mengetahui seberapa luas sih lahan yang akan kita olah berikutnya. Lahan dengan panjang 5 meter dan dengan jarak tanam 50 cm dikali 60 cm. Oke Bun, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan tentunya berasal dari kelompok kami, dan jika ada kelebihan tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Sudah kita dengar semua dari semua pemaparan hasil diskusi di 4 kelompok nih ya. Di 4 sekali. Semuanya udah bener nih kalau Bunda lihat nih. Jadi bersama-sama di materi selanjutnya itu kan kita akan memasang mulsa tuh. Setelah kita sudah mengelola lahan kita tuh. Kita udah bikin bedengan, kalian udah memupuk gitu kan. Bagaimana ini sekarang dengan evaluasi keterampilan kita? Kalian telah berpengalaman nih di lapangan. Kira-kira kalau melihat evaluasi yang seperti ini gitu. Nah, kelompok mana nih yang bisa menjawab bagaimana perhitungannya? Tadi Saya Bun, Sunyati. baik, coba. Kelompok 2 Bun. Baik. Jadi 7 ton itu kita ubah menjadi 3,5 kilo. 3,5 kilo. Oke, betul ya. 3 benar. Ya. Baik, dari evaluasi ini semoga kelompok yang lain bisa lebih mempelajari kembali dari materi-materi yang telah kita lalui ya. Kalian sudah menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi ya.
Berapa jumlah pupuk tadi? Berapa jumlah pupuk yang sudah kita aplikasikan di pupuk kandangnya berapa? 2,5 kilogram pon. Baik, itu sudah merupakan kesimpulan ya. Tolong Heriandi tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Iya, Bu. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seminggu depan kita akan berjumpa di materi yang baru untuk di agribisnis tanaman buah untuk masuk ke pertemuan yang keempat kita gitu ya. Untuk KD yang keempat itu tentang pemasangan mulsa. Sekalian nanti kita akan melubangi mulsa ya. Ya, Bun. Ya, Bun.